Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, NIM 1911082 Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai file system and security pada sistem operasi. Terdapat dua pembahasan pada video kali ini, yaitu pertama file system dan yang kedua yaitu security. Yang pertama itu file system. Pengertian dari file system adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipenya yaitu data, program, directory, device. Sifat dari file system sendiri yaitu persistence, big size, dan stability. Struktur dari file. Sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan atau mengakses suatu file. Semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Jika sistem operasi mengenal semakin banyak struktur file, maka semakin luas aplikasi yang dapat dijalankan, namun ukuran sistem operasi semakin membengkak. Sebaliknya, jika semakin sedikit struktur file, maka sistem operasi hanya dapat menjalankan aplikasi dalam jumlah yang sedikit pula. Selanjutnya yaitu atribut file. Terdapat nama, identifier berupa tag unik atau number, tipe, lokasi, size atau ukuran, kemudian proteksi atau keamanan. Partisi dan mounting. Root partition dimount pada saat boot time. Partisi yang lain dimount secara otomatis atau manual. Windows, setiap partisi yang dimount ditandai dengan huruf dan colon dan backslash. Pada Unix, file system dapat dimount di semua direktori. File sharing. File sharing mendukung sebuah sistem operasi yang user oriented, berhubungan dengan permission. Multiple user bisa mengakses file yang sama. On-distributed system. Pada multiple user, owner ID, user yang bisa mengganti atribut, membuka akses dan mengontrol sebuah file atau direktori. Pada group ID, sekelompok user yang men-share akses sebuah file. Universe, umum. Setiap user memiliki user ID masing-masing yang unik. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu security. Pengertian dari security yaitu file owner atau creator harus dikontrol apa yang dilakukan dan oleh siapa. Tujuan dari keamanan ini menjaga aman dari kerusakan fisik, menjaga dari akses yang tidak diizinkan. Tipe akses: read, write, execute, append, delete, dan list. Menggunakan ACL. Klasifikasi user dalam mengakses suatu file. Owner, user yang menciptakan file. Group, sekelompok user yang saling berbagi dan tergabung dalam sebuah kelompok. User, semua user saling tergabung dalam sistem. Tipe security: information security, computer security, network security. Selanjutnya itu tujuan dari security itu kerahasiaan. Aset sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak saja. Integritas, aset sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh yang berhak saja. Kemudian yang terakhir, ketersediaan, aset sistem komputer hanya dapat digunakan oleh yang berhak saja. Kemudian metode pertahanan. Enkripsi menyediakan kerahasiaan dan integritas data, tidak menyelesaikan semua masalah security. Enkripsi yang lemah tidak menjamin security atau keamanan. Kemudian kendali software, kendali pengembangan software. Contoh, standar kualitas yang terhadap tahap pengembangan. Kemudian kendali program internal, contoh pembahasan akses terhadap program. Kemudian kendali sistem operasi,
Contohnya, pembatasan akses pada level OS. Selanjutnya, kendali hardware, membatasi akses terhadap hardware. Kebijakan, kendali hukum dan etik. Dan yang terakhir yaitu kendali fisik. Jenis-jenis kode perusak. Yang pertama yaitu program yang dapat meloadkan kode perusak ke program lainnya, disebut dengan virus. Trojan horse, kode perusak yang disisipkan ke kode lain sehingga efeknya tidak diketahui. Kemudian logic bomb, kode perusak yang diaktifasi jika kode tertentu terjadi. Trapdoor atau backdoor, akses terhadap program melalui jalur yang tidak biasa atau mempunyai celah pada program. Worm, program yang menyebarkan replikanya melalui jaringan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem security. Apabila terdapat salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.